Kobaran api melalap sebuah ruko dan 2 rumah yang berada di sebelahnya. Peristiwa terjadi di pinggir Jalinsum Cikampak, Labuhan Batu Selatan. Kejadian ini sontak menjadi tontonan warga setempat maupun pengendara yang melintas. Ini masih diusahakan untuk memadamkan api supaya tidak merembet ke rumah-rumah yang lain. Berapa unit yang terbakar, Pak Kadus? Sampai saat ini belum ada informasi, belum dipastikan berapa unit terbakar. Cuman yang saya tahu masih ada 2. 1 ruko terbakar, 2 rumah papan. 4 armada pemadam kebakaran Kota Pinang dan Pos Cikampak diterjunkan untuk memadamkan api. Dugaan sementara, api berasal dari korsleting arus listrik. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian mencapai 600 juta rupiah. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Bangunan yang dijadikan pos RW di Jalan Tarian Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara, tiba-tiba ambruk. Robohnya pos RW ini diduga karena pondasi bangunan tergerus aliran air kali petukangan yang berada di bawahnya. Tidak ada korban dalam peristiwa ini karena pos RW dalam kondisi sepi. Sejumlah petugas sumber daya air Kecamatan Kelapa Gading telah melakukan evakuasi terhadap sebagian puing bangunan. Tahu tuh pas tadi malam barusan banyak orang rame-rame di sini. Pas lihat di situ pos pada roboh ke kali semua. Itu pos apa, Mas? Kayaknya sih pos 8. Pos RW gitu ya? Iya kayaknya. Saat ini aparat Polsek Kelapa Gading telah memasang garis polisi di lokasi kejadian. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Halo pemirsa, selamat siang. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wiki Adrian. Ya, dan saya Pri Salsampodatu kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan iNews Siang kali ini kita awali dari informasi pertama. Pemirsa, seorang relawan lalu lintas atau PAOGAH tunawicara dianiaya pengendara motor yang melintas. Iya, penganiayaan berawal dari pengendara yang tidak melihat isyarat relawan dan hampir menabrak truk. Kesal karena hampir menabrak sebuah truk tangki di pertigaan jalan, seorang pengendara nekat turun dan menganiaya relawan pengatur lalu lintas atau PAOGAH. Kejadian ini terekam kamera pengawas dan sempat viral di media sosial. Aksi ini terjadi di kawasan Bantul, Yogyakarta. Saat penganiayaan terjadi, penumpang dari pengendara sempat mengeluarkan benda berbentuk senjata api dan membuat warga sekitar takut. PAOGAH yang melihat benda tersebut pun langsung kabur menyelamatkan diri. Tak butuh waktu lama, petugas dari Polsek Pandak dan Satreskrim Polres Bantul berhasil menangkap pelaku penganiayaan. Pelaku bernama Was, pemuda berusia 22 tahun warga Gedong Tengen, Yogyakarta. Saya merasa gimana ya Pak? Ya nggak menyesal Pak, soalnya kan kok ya di hati saya kok ternyata wong koyo ngono sih tak anu, tapi kan saya nggak tahu Pak dan tidak saling mengenal. Itu sempat pistol gitu tuh, pistol mainan atau? Itu pistolnya pistol mainan, itu kan adik saya yang bawa Pak. Buat menakut-nakuti gitu ya? Ya. Pelaku melakukan pemukulan menggunakan helm, ya kan, dikarenakan pada saat mau melewati persimpangan itu dia tidak melihat adanya isyarat dari PAOGAH yang akhirnya melewati dan mau menabrak sebuah truk. Ancaman pasal untuk tersangka ini? Ya, kalau untuk ancaman berdasarkan gelar perkara karena ditemukannya adanya luka di bagian kepala di PAOGAH, kita diterapkan 351. Pelaku kini sudah diamankan, sementara adiknya tidak ditahan karena masih berusia di bawah 17 tahun. Sementara benda yang dikeluarkan adalah pistol mainan. Polisi akan menjerat Was dengan pasal 351 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan penjara. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, di Makassar, Sulawesi Selatan, seorang pengendara menganiaya juru parkir minimarket. Pelaku kesal diteriaki korban saat melintas bersama pacarnya.
Aksi penganiayaan seorang juru parkir Jalan Todopoli 10, Kota Makassar, Sulawesi Selatan terekam kamera pengawas. Terlihat 3 pria berboncengan tiba di parkiran dan 2 dari 3 pelaku langsung memukuli korban hingga tersungkur. Akibat penganiayaan ini, korban mengalami luka lebam pada bagian kepala dan wajah. Unit Reskrim Polsek Manggala yang melakukan penyelidikan lewat video viral berhasil mengamankan 3 orang pemuda pelaku penganiayaan yang masih di bawah umur dan berstatus pelajar berinisial MF, MTA, dan MAG. Dari hasil interogasi, aksi penganiayaan dipicu saat seorang pelaku berinisial MF melintas bersama pacarnya. Namun tiba-tiba diteriaki korban dengan nada keras. Pelaku yang tak terima kemudian memanggil 2 temannya dan mendatangi korban dan langsung menganiaya korban bersama-sama. Jadi motifnya itu korban sementara berdiri di Alfamart, melintaslah lelaki pahari ini dengan membonceng pacarnya. Diteriakilah sama korban sehingga si pelaku ini tersinggung dan pulang memanggil temannya 2 orang. Kalau korban dengan pelaku yang saling kenal memang kan atau gimana? Antara korban pelaku saling kenal. Atas perbuatannya, ketiga ditahan dijerat Undang-Undang Pasal 170 tentang pengeroyokan dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Joel Yusfin, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang pelaku pencuri ikan di Kota Parepare, Sulawesi Selatan babak belur dihajar massa. Massa yang merupakan penjual ikan ini kesal kepada pelaku karena kerap kehilangan ikan jualan mereka yang diduga dicuri oleh pelaku. Pelaku P remaja laki-laki 15 tahun ini ditangkap para penjual ikan di lokasi tempat pelelangan ikan Cepae, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap dan bahkan sempat dihajar sejumlah massa yang jengkel dengan ulah pelaku. Para penjual ikan ini kesal karena kerap kehilangan ikan jualan mereka. Diketahui pelaku telah mencuri ikan sebanyak 2 kali di lokasi tersebut, hingga akhirnya para penjual ikan menciduk aksi ketiganya. Untuk menghindari amukan massa, pelaku diserahkan ke pihak kepolisian oleh warga. Ditemukan mencuri ikan di TPI. Jadi warga atau masyarakat penjual ikan yang ada di TPI membawa pelaku ke Polsek Soreang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kini pelaku ditahan di Kapolsek Soreang untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, turap penahan tebing di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah longsor menimpa rumah warga Selasa petang. Akibat kejadian tersebut, seorang warga tewas tertimbun tanah dan bongkahan turap. Turap penahan tebing longsor menimpa rumah warga di Desa Tuwel, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Namun naas, pemilik rumah Karsono, 53 tahun, tewas tertimbun material longsor tanah dan bongkahan. Saat itu, korban usai mengambil air wudhu. Proses evakuasi korban pun berlangsung hingga 2 jam. Tahu ya longsor tadinya udah dibenteng sama dia itu, tapi yang sebelah situ. Yang sebelah sini nggak dibenteng. Udah ya bilangnya lagi sholat anaknya, tahu-tahu lagi wudhu masih di sini, nyarinya di dalam. Tahu-tahu di sini habis wudhu. Turap penahan tebing setinggi 5 meter ini longsor akibat intensitas hujan cukup tinggi. Cegah longsor susulan, sejumlah warga yang tinggal di bawah tebing diimbau untuk segera mengungsi. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Kita ke Lampung, pemirsa, di mana seorang suami di Lampung Utara menggerebek istri yang berselingkuh dengan mantan pacarnya di sebuah rumah. Sang istri yang diperiksa polisi mengaku sudah tidak cinta pada suaminya dan memilih kembali ke mantan pacarnya. Satuan unit PPA Polres Lampung Utara mengamankan pasangan bukan suami istri di sebuah rumah kawasan Kota Bumi Selatan. Polisi awalnya mendapat laporan dari seorang suami yang mengakui istrinya berselingkuh dan pergi dari rumah untuk tinggal bersama mantan pacarnya. Pasangan selingkuh yang masing-masing diketahui sudah memiliki pasangan sah ini kemudian digelandang ke Mapolres Lampung Utara. Dari hasil pemeriksaan terungkap jika istri pelapor mengaku sudah tidak cinta lagi pada suaminya.
bersama sang mantan pacar. Terlapor sudah tinggal bersama selama 1 bulan. Keduanya diketahui belum resmi bercerai dan masing-masing sudah memiliki 4 dan 3 anak dari pasangannya. Saat ini sedang mengamankan 2 pasang yang berlainan jenis yang melakukan perbuatan zina sesuai dengan laporan dari suami korban bahwa istrinya telah satu rumah dengan pria lain. Tadi sewaktu keluarga dari pihak perempuan itu datang ke rumah, pelaku yang dari yang laki-laki mencoba melarikan diri namun dapat diamankan oleh keluarga maupun pihak kepolisian. Saat ini pasangan selingkuh ini berada di Mapolres Lampung Utara. Jika pelapor tidak mencabut laporannya, keduanya akan dijerat pasal perzinahan dengan ancaman hukuman 9 bulan penjara. Dari Lampung Utara, Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Seorang mahasiswa ditangkap usai dilaporkan mencabuli siswi SMP di Lampung Selatan, Lampung. Pelaku dan korban diketahui berkenalan di media sosial. Tim Reskrim Polsek Jati Agung menangkap DNH, 20 tahun, seorang mahasiswa di sebuah kamar kos di kawasan Waihui, Jati Agung, Lampung Selatan, Lampung. Tanpa perlawanan, pelaku pencabulan siswi SMP ini digelandang ke Mapolsek Jati Agung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Di hadapan polisi, pelaku menyesali perbuatannya. Ia mencabuli korban setelah sebelumnya berkenalan di media sosial. Korban terlebih dahulu dijemput dan diajak nonton film porno. Pelaku kemudian merayu korban untuk menuruti nafsu bejatnya. Polisi menangkap pelaku usai mendapat laporan orang tua korban. Polisi menyita sejumlah pakaian milik korban dan pelaku. Dan akibat dicabuli, korban trauma dan mengeluh sakit pada alat vitalnya. Orang tua korban ini datang ke Polsek untuk memberikan laporan bahwasanya anak tersebut, anak dari yang bersangkutan, menjadi korban pencabulan. Baik untuk tindakan dari kepolisian, dari Polsek Jati Agung khususnya kita laksanakan penyelidikan terlebih dahulu oleh anggota Opsnal kami. Terus kemudian sudah mendapat informasi bahwasanya memang pelaku A1. Kemudian secara cepat dan tanggap kita dari TK 308 unit Reskrim Polsek Jati Agung langsung melaksanakan upaya paksa berupa penangkapan untuk tindak lanjut kami. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Jati Agung. Ia dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Lampung Selatan, Lampung, Andres Afandi, iNews.